bisa Afwan Habib Taufik, bahasa mereka ya, pinjam bahasa mereka. Topik katanya, saking gak senengnya sama Habib Taufik, topik berusaha mengadakan pendekatan dengan ulama Nusantara. Lu sing ngaku ulama iku ya sapa? Apalagi ngaku ulama Nusantara, tambah enggak babar belas toh. Ya, makanya kita ikutilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat Mbah Majid, kita lihat Kiai Hamid dan lain sebagainya. Ini zaman fitnah. Makanya apa yang disampaikan dari mutiara-mutiara yang keluar dari Habib Taufik tadi cukup untuk kita buat sebagai pegangan, terutama kepada para ulama dan para kiai-kiainya. Ini zaman fitnah. Ya, terakhir ketika kemarin gonjang-ganjing ada begal nasab, ternyata tujuannya apa? Tadi kata Habib Taufik itu, dunia, dunia, dunia. Pusatnya ada di Banten. Ternyata terakhir kita dengar satu berita bahwa di Banten akan dibangun gereja terbesar se-Asia Tenggara. Subhanallah, terbesar se-Asia Tenggara. Dan yang mendukung itu mayoritas para kiai, para ulama yang buhut kepada para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada salah seorang kiai pribumi ketika satu majelis bersama Habib Taufik, beliau diberi kesempatan untuk berceramah tentang kondisi umat Islam di akhir zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Salah satu fitnah bagi umat Islam Indonesia sekarang ini dikatakan oleh kiai tersebut yaitu adanya polemik pembegalan nasab Habaib Ba'alwi. Banyak para kiai-kiai pesantren membangkang terhadap keberadaan Habaib Ba'alwi yang sudah turun-temurun diakui keabsahan nasabnya. Dan malah justru kiai-kiai pribumi dikatakan mendukung gerakan-gerakan aktor pembegal nasab Ba'alwi. Kiai ini sebenarnya sudah pasti merupakan pecinta Habaib Ba'alwi baik dari sisi pemikirannya maupun harokah gerakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kiai tersebut merupakan seorang muhibbin kelas tinggi? Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak bagaimana ceramah beliau yang sangat membangga-banggakan kalangan habaib. Mari kita simak ceramah seorang kiai ini dalam video berikut ini. Beberapa hari yang lalu ketika kami selesai taklim di Masjid Al-Huda Embung Arab, ada seorang habib memberikan kepada saya satu kitab judulnya Keabsahan Nasab Ba'alawi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, orang kalau sudah tidak senang, bawakan 1000 kitab, bawakan 1000 dalil, tetap dia akan tidak senang. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang itu kalau sudah ridho, senang, walaupun jelek dibilang baik. Tapi walaupun orang kalau sudah tidak senang, walaupun baik tetap dibilang jelek. Ketika 3 tahun yang lalu kami mengadakan acara Bromo bersolawat, aman, tidak ada masalah. Tahun yang lalu ketika berkunjung ke pondok kami Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Munsib Sewun Al-Habsyi, cicit daripada Habib Ali Al-Habsyi Sewun Sahibul Maulid. Setelah malam Senin kami ajak minta untuk tabligh akbar di Masjid Agung Jami' Malang. Besoknya beliau minta rehlah. Kami ajak membaca solawat di Gunung Bromo. Judulnya Kembali Bromo Bersolawat. Tapi karena saya mengajak beliau, seorang habaib, komentar di YouTube ramenya Masya Allah. Salah satu di antara komentar itu apa? Ya, mukibin. Saya udah bilang mukibin. Mukibin. Bareng-bareng karo Yahudi dobol katanya. Untuk membaalawikan Bromo. Lu ono ne Bromo dibaalawikan jari ini. Lu ini lah saking tidak senengnya. Wa'inu sukhti tubdil masawiyah. Ya, wa'inu sukhti tubdil masawiyah. Berapa waktu yang lalu kami bersama Habib Taufik hadir di majelis akdun nikah di Gedung Sidogiri. Hari itu kalau tidak salah hari Senin
mungkin waktu itu kami sama Habib Taufik sama-sama puasa sehingga waktu goda, waktu Ramadhan kami keluar. Kami tuntun-tuntunan dengan Habib Taufik, kemudian Habib Taufik tanya kepada kami, "Kaif akhbar aulad?" Bagaimana beritanya anak-anak? Anak-anaknya habaib banyak di tempat antum. Alhamdulillah banyak. Saya bilang sama beliau, kalau yang jadi ulama itu dari ustadz-ustadz dari golongan kami senang ustadz. Tapi kalau dari kalangan habaib, afroh wa afroh wa afroh. Saya lebih seneng. Jazakallah khair. Kami tuntun-tuntunan. Waktu itu disoting sama salah seorang pengurus pondok. Diviralkan. Subhanallah, komentari. Ya, komentar. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Komentarnya itu bisa dilihat sampai sekarang. Ya. Bisa terham. Afwan Habib Taufik, bahasa mereka ya, pinjam bahasa mereka. Topik katanya, saking gak senengnya sama Habib Taufik, topik berusaha mengadakan pendekatan dengan ulama Nusantara. Lu sing ngaku ulama iku ya sopo? Apalagi ngaku ulama Nusantara, tambah enggak babar belas toh. Ya, tapi ini orang-orang yang sudah tidak senang. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ini zamanul fitnah. Saya kasih dalil Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak dari kitab, tidak dari Quran, tidak dari hadis. Ada seorang ulama ahli hadis, orangnya ini buta. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini kalau disodori hadis, ya Syekh, bagaimana hukumnya hadis ini? Karena beliau buta. Syekh Abdul Aziz ini nyium, hadisnya dicium. Kalau baunya harum, hadza hadisun sahih. Dan ketika dilihat di kitab-kitab hadis, sanad jarh wa ta'dil, ternyata benar bahwa hadisnya sahih. Kalau disodori hadis, kemudian dicium lagi, baunya tidak harum, hadza hadisun dhaif. Begitu dicari, dilacak, betul. Ya, ini hadis Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kalau baunya itu maaf kalau busuk, ya hadza hadisun maudhu, ini hadis palsu ini. Nah, sudah. Melihat ilmu hadis, memahami ilmu hadis lewat jalur kasyaf. Orang tua kita, Al-Walid ba'dal Walid, Hadratul Am Kiai Humaydi bin Abdul Majid bin Hayyun rahimahullahu rahmatal abrar, pernah cerita kepada kami. Suatu hari Kiai Hamid rahimahullah, siapa yang tidak kenal, min rijalil kasyaf, orang yang ahli kasyaf. Ya. Malam jam 2, kata Ami Humaydi, kata Kiai Humaydi, itu ada rombongan habaib dari Jakarta, jam 2 malam tapi. Ustaz, tolong antarkan saya ke rumahnya Kiai Hamid, katanya. Kata Ami Humaydi, kata Kiai Humaydi, Beb, ini jam 2, waktu ini qiyamul lail, bukan waktunya silaturahim, ziarah-ziarahan. Wes lah Ustaz, aku meniatin muli nang Jakarta. Yai Hamid lah aru oleh aku iki Habib. Katanya habaib ini. Maka kemudian karena beliau orang yang luar biasa, Kiai Humaydi mewarisi dari ayahnya cintanya kepada habaib. Sampai kata Habib Umar bin Hafid kepada Habib Umar As-Segaf, mahabbah shadiqah. Ya, ini cinta yang luar biasa, diwarisi dari orang tuanya. Diantarlah beberapa habaib ini ke rumah dalamnya Kiai Hamid. Setelah itu begitu masuk di halaman depan, pintunya Kiai Hamid dibuka. Kiai Hamid sudah keluar sambil mengatakan, Humaydi, waran nang Habib-Habib iki yo. Waran nang Habib-Habib iki. Jam loro waktu ini qiyamul lail. Lek kepingin ziarah meni mari sholat subuh, ayo tak temoni. Saiki bareng-bareng ziarah. Ya, itu arayo Habib-Habib. Artinya apa? Bahwa Kiai Hamid bil kasyaf menyatakan bahwa yang namanya habaib itu ada. Okay? Nyambung. Ya, nyambung. Tidak usah buka kitab. Kasyafnya Mbah Hamid sudah cukup untuk sebagai dalil pedoman untuk kita. Jangan sampai kita niru orang-orang akhir zaman sekarang ini. Kadang-kadang bapaknya cintanya sama habaib luar biasa, mudun sama anaknya, bugutnya luar biasa kepada habaib. Makanya kita ikutilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat Mbah Majid, kita lihat Kiai Hamid dan lain sebagainya. Ini zaman fitnah. Makanya
apa yang disampaikan dari mutiara-mutiara yang keluar dari Habib Taufik tadi cukup untuk kita buat sebagai pegangan, terutama kepada para ulama dan para kiai-kiainya. Ini zaman fitnah. Ya, terakhir ketika kemarin gonjang ganjing ada begal nasab, ternyata tujuannya apa? Tadi kata Habib Taufik itu, dunia, dunia, dunia. Pusatnya ada di Banten. Ternyata terakhir kita dengar satu berita bahwa di Banten akan dibangun gereja terbesar se-Asia Tenggara. Subhanallah, terbesar se-Asia Tenggara. Dan yang mendukung itu mayoritas para kiai, para ulama yang buhut kepada para habaib. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini fitnah ini. Ini fitnah. Seorang santri kami melanjutkan S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Ketika kami tanya, "Kaif ta'limukum?" Dia jawab, "Mana ta'allam illa ta'limal kuffar." Kami tidak belajar kecuali taklimnya orang-orang kafir. Inilah, ya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali tadi Habib Taufik menyampaikan kitabullah wa sunnati rasulihi, tapi juga ada hadis yang lebih sahih yaitu kitabullah wa itratu ahli baiti, rawahu Muslim. Kalau yang tadi dengan yang kedua ini untuk ukuran sanad lebih kuat kitabullah wa itratu ahli baiti. Oleh karena itu monggo dalam majelis yang mulia ini kita tiru Kiai Haji Abdul Majid dalam ketawaduannya, dalam kiprahnya, dalam dakwahnya, dalam istiqomahnya, lebih-lebih di dalam kecintaan beliau kepada para dzurriyyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kepada orang yang beriman saja tidak boleh kita itu ada rasa dengki, apalagi kepada mereka orang-orang yang soleh. Ya, apalagi mereka kalau tidak diakui, anggap mereka yang tidak ngakui dzurriyyatur Rasul, tapi paling tidak mereka adalah orang-orang yang soleh. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Atas nama keluarga besar Kiai Abdul Majid bin Hayyun, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib yang hadir, para ulama, para hadirin, juga semua yang membantu pelaksanaan haul di pagi hari ini di setiap tanggal 21 Rajab. Maka sekali lagi atas nama keluarga besar Kiai Abdul Majid bin Hayyun dan Bunyai Fatimah binti Thayyib, kami mengucapkan jazakumullah ahsana ma jaza ibadahus salihin. Mudah-mudahan Allah mencatat waktu kita, kesempatan kita, dan apapun yang kita keluarkan pada pagi hari ini fi sohaif hasanatikum, di lembaran-lembaran kebaikan amal-amal perbuatan kita yang akan kita terima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada para ulama, para habaib, para kiai, sahibul khol. Kata Habib Zain, barang siapa yang cinta kepada ulama, barang siapa yang khidmah kepada ulama, kepada para habaib mereka, para ulama-ulama, para dzurriyyatur Rasul, para warasatul anbiya, maka kalau toh dia bukan seorang ulama, pasti Allah akan jadikan anak turunnya adalah sebagai orang-orang yang ahlul ilm. Mbah Maimun Zubair rahimahullah mengatakan, sopone wong sing cinta ulama, sopone wong sing cinta para habaib, para kiai, moko pasti barokai lek ora dirasakno awake dhewe mesti bakal dirasakno karo anak turune. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Ceramah dari kiai yang barusan kita simak ini luar biasa sebenarnya. Beliau tidak banyak menjelaskan tentang hal-hal yang ada kontroversinya dengan beberapa ceramah-ceramah dari kalangan habaib, justru lebih banyak memuji, ya, karena memang sangat cinta kepada kalangan habaib. Dan juga dari atasnya, dari generasi atasnya, beliau menyebutkan sangat cinta kepada kalangan habaib, dan kata kiai tersebut langsung diikuti tanpa harus meneliti dan lain sebagainya. Ya, tentu saja apakah seorang
dari kiai yang bercaman dan berkumpul di sana di dalam forum tersebut merupakan seorang muhibbin semua, kita tidak tahu. Yang jelas beliau semua adalah pencinta dari para habaib, pecinta para ulama dan para kiai, sebagaimana yang dijelaskan dan disebutkan barusan. Nah, kalau ada yang ingin dikomentari teman-teman dan ada yang ingin disampaikan terkait dengan ceramah yang barusan kita simak bareng-bareng, silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.